Shalom. Welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Kembali dalam seri Benar Belum Tentu Kebenaran. You just need some time after all. Time heals all wounds. Kamu hanya membutuhkan waktu. Waktu yang akan menyembuhkan luka. Sudahlah, pasti nanti akan hilang dan sembuh dengan sendirinya. Frase ini seringkali saya katakan ketika ada orang yang menyakiti saya. Ada orang yang ngecewain saya dan yang membuat hati saya sakit. Dan saya mempunyai tendensi untuk mengubur itu dalam-dalam dan ya udah jalanin hari saya seperti biasa. Tanpa saya tahu kalau hal tersebut bukanlah hal yang baik. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semua. Iya Bu, yang seperti tadi saya bilang, time will heal all wounds. Bagaimana nih menurut Ibu? Ya itu bisa benar, bisa tidak. Ya, memang untuk sebuah luka itu untuk bisa sembuh, kalau kita secara fisik aja luka, memang membutuhkan waktu untuk sembuh. Ya. Dan di tengah waktu kesembuhan kayak luka dalam fisik ya, kita kena apa aja. Nah itu di dalam menunggu waktu itu pasti tidak dibiarin begitu saja. Tapi harus ada pengobatan ya, harus ada pembersihan seperti itu. Contoh kalau kita luka jatuh aja ya, ada seperti itu. Nah kalau itu luka kemudian tidak dibersihkan ya, kemudian langsung ditutup, busuk. Nah, jadi busuk kan seperti itu. Nah, sebetulnya ada luka yang bisa ditutup, tapi tidak selamanya tuh harus ditutup. Malah justru kalau luka di kulit segala macam, kalau terlalu lama ditutup itu akan menjadi busuk. Ya, jadi harus ada dibuka kemudian dibersihkan lagi, diberi obat lagi untuk ditutup sementara supaya tidak kena debu. Tetapi bila tidak, lebih baik dia terbuka supaya dia lebih cepat sembuhnya. Jadi tentang frase tersebut tidak semua benar, tidak secara utuh kebenarannya seperti itu. Kalau hanya sesaat, ya itu juga bisa dinamakan time juga ya, proses ya. Tetapi kalau untuk selamanya ditutup terus, tidak akan bisa. Ya. Jadi kalau luka tambah busuk ya, tambah nggak sembuh, tambah jadi busuk, merusak, merembet kemana, dan akhirnya malah sakit seperti itu. Jadi infeksi kemana-mana. Tambah infeksi kemana-mana seperti itu. Sama aja di dalam luka batin ya. Kalau tadi saya sampaikan tentang luka secara fisik, itu juga ada proses penyembuhannya. Luka batin demikian juga. Tetapi banyak sekali orang yang kena luka batin ini memang seakan-akan mereka mau memakai cara yang tadi Beka sebutkan, cara pengobatan yang Beka sebutkan tadi, biar waktu aja yang menyembuhkan. Nah kalau luka batin tidak bisa dengan waktu yang menyembuhkan, ya. Apalagi seperti kalau luka seperti dengan fisik aja ditutup aja busuk. Nah kalau luka di dalam tambah ditutup lagi, tambah semakin busuk, atau nanti kena luka lagi, semakin iritasi, semakin kena luka, semakin luka lagi, melebar lagi, tidak akan pernah sembuh. Gitu. Nah yang kalau orang itu memang kalian nggak suka kalau kita sakit luka kemudian setelah ditutup itu lebih nyaman, ya kan? Lebih nyaman. Misalnya kita gerakinya itu kalau kita kena pisau gitu ya. Kalau kita ini kan kita bisa gerak, bisa ke segala macam itu ya. Tapi begitu kalau dibuka kan masih nyeri, sakit gitu. Tetapi justru kalau kena pisau yang itu justru semakin dibuka semakin cepat dia itu sembuhnya, kulitnya tuh semakin kembali cepat. Nah masalahnya di situ, orang tuh kalau merasa ditutup itu lebih nyaman, lebih bisa bergerak kemana-mana. Kalau terbuka, nanti sakit, nanti ada yang ngingetin, nanti ada yang bicarain misalnya sakit seperti itu. Kalau kita terbuka luka aja kita langsung ingat nih, ya kan? Aduh, kita masih pegangnya juga pelan-pelan misalnya seperti itu. Nah itu contoh seperti itu. Berarti frase tersebut tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar ya. Iya.
Dalam Amsal 4:23 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang seharusnya menjaga hati itu bukan Tuhan ya Bu, Iya, tapi kita kita sendiri. sendiri, Kadang betul. kita doa, Tuhan jagalah Jagalah hatiku, hatiku, ya. padahal ternyata di dalam Alkitab ditulis jagalah hatimu Iya. gitu ya. Bagaimana Bu dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya? Setiap hari kan pasti ada aja lah Iya. yang ngeselin, yang bikin emosi gitu kan, atau yang kadang ngecewain. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Kalau aku pribadi, dan aku baru tahu kalau itu salah. Cara aku jaga hati adalah aku menutup diri. Ya, kayak tadi Iya. luka ditutup seperti Iya, itu. betul. Jadi kenapa aku menutup diri? Karena aku menjaga hatiku supaya tidak tersakiti disakiti kembali. lagi. Ya. Nah, itu bagaimana ya Bu? Cara yang benar gitu jaga hatinya. Memang itu akan baik, maksudnya berhasil untuk sesaat aja. Iya. Ya, sesaat kamu bisa melakukan. Tapi kamu tidak bisa selama-lamanya begitu cara menjaganya. Ya, sama seperti tadi luka. Ya, pasti suatu saat nanti akan kebongkar. Hal yang kamu tutup-tutupi pasti akan kebongkar. Sedangkan Tuhan juga berkata, tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Iya. Apa yang kita sembunyikan pasti suatu saat akan dibongkar oleh Tuhan. Dan kalau sudah dibongkar sama Tuhan, diekspos, dibuka, itu malah lebih sakit seperti itu. Ya, ketika kita mau menjaga hati kita, itu bukan kita jaga rapat-rapat, kita jadi tertutup, kita jadi tidak mau bergaul, kita jadi nggak mau deket-deket lah nanti kena gini. Bukan seperti itu. Yang kita jaga di sini adalah supaya hati kita ini ya dijaga, itu adalah hati kita yang harus kita jaga. Jaga dari mana? Jaga jangan sampai hati kita ini rusak. Rusak dari mana? Dari iblis. Ya, ketika kamu menutup diri itu pun bukan menjaga. Iya. Sebenarnya bukan menjaga. Ya, kalau menjaga itu nggak seperti itu. Ya, kalau kamu pikir kamu tutup, wah nanti aman jadinya. Tidak, tapi justru ketika kamu tutup, ya, kamu malah jadi ada suatu pertanyaan. Ini ketika ada orang yang ngomong seperti ini gini, apa nih maksudnya? Sudah mulai seperti itu. Iya. Terus curiga. Iya. Nah, itu kan sudah masuk dalam hati. Jadi kamu sebetulnya tidak bisa menjaga hatimu dengan cara seperti itu. Ya. Ketika kita menjaga hati artinya apa? Jangan sampai hati kita ini dikotori oleh diri kita sendiri juga, dari perkataan iblis itu juga. Ya. Kalau ada orang yang bicara tentang segala hal apapun juga, yang harus kita jaga adalah hati kita. Bukan omongan dari orang tuh. Bukan mulutnya orang itu, tapi hati kita. Dengan cara apa? Ya kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita pun adalah milik daripada Tuhan. Kalau Kristus Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia, ya, hatinya kita ada di hati Yesus. Hati Yesus ada di kita. Ketika ada orang yang sengaja mau menyakitin kita, siapa dong yang sakit? Bukan hanya kita aja, ya kan? Tapi Tuhan Yesus juga merasakan. Tapi bila Tuhan mau kita harus merasakan sakit itu, kita harus mau merasakan sakit. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengalami disakiti. Iya, betul. Ya, sebagai manusia, ketika dia datang menjadi anak manusia, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami sakit. Dia mengalami caci maki, semuanya kata-kata yang gak enak semua dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali, makan secara fisik dia mengalami cambukan penganiayaan. Ya, namun dia tidak membiarkan hati dia itu sakit. Iya. Karena hatinya dia adalah miliknya Bapa. Yang ada di hatinya Yesus hanya Bapa saja. Nah, itulah yang membuat dia tetap menjaga hatinya. Walaupun secara fisik dia harus mengalami seperti itu, tapi hatinya tidak menjadi sama seperti orang yang jahat terhadap dia. Nah, ini yang harus kita jaga. Yang kita jaga adalah jangan sampai hati kita sama jahatnya dengan orang yang jahatin kita. Ya. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai hati kita sama jeleknya dengan orang yang suka caci maki kita. Ya. Kalau kita marah, berarti sama jeleknya. Atau kita tutup, tapi kita mikir yang gak benar, gak ini semua juga sama jeleknya. Ya. Yang benar adalah hatimu harus serahkan kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Jadi kalau hatimu sakit, ingatlah Tuhan Yesus juga merasakan sakit itu. Tetapi janganlah pernah merasa sakit hati. Ya. Karena Tuhan juga ada di dalam ini.
Ya, kalau hal itu harus kita alami, berarti Tuhan mau kita belajar untuk mengalami gimana sih sakitnya seperti yang dia alami. Berarti memang bukan berarti kita menutup diri gitu ya, Bu ya. Bukan berarti kita, kalau aku juga ada istilah aku cuek gitu ya. Iya. Cuek dengan Seberapa lama kamu bisa cuek? Seberapa lama kamu bisa menutup diri? Seberapa lama kamu bisa menjaga tutup diri? Menjaga di sini bukan berarti protect semua dikasih alarm, dikasih apa namanya rompi gembok, anti peluru. semua anti peluru supaya nggak ini. Enggak, yang kita jaga adalah kalau memang Tuhan menghendaki aku harus menerima, hatiku nggak akan hancur, tidak akan menjadi rusak. Iya. Karena hatiku sudah aku serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita tidak menyerah, jadi Tuhan Yesus itu lebih dahsyat daripada rompi anti peluru seperti itu yang mereka katakan. Dia bisa menjaga kita dengan Roh Kudus, itulah yang menjaga kita. Sehingga kita ketika mendengar omongan orang nggak enak, cacian nggak enak atau masalah nggak enak, kayak hati kita itu kayak bulletproof gitu loh ya. Kayak tak tersentuh gitu. Malah kita, oh terima kasih Tuhan, kita mendoakan orang seperti Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Ya, banyak yang akhirnya di kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan lakukan. Hatinya dia bulletproof. Jadi dia hatinya sungguh-sungguh hanya untuk Bapa. Yes. Wow. Berarti kita harus ada di level itu juga ya, Bu? Iya, harus. Nah, itulah yang dia, kalau kita menserahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa surgawi semuanya, kita nggak merasakan orang ini sengaja nyakitin kita. Mungkin kita tahu, tapi itu kita tidak tersakiti gitu loh, Beka. Tidak bisa tembus gitu loh, tidak merusak hati kita. Ya. Kita tahu kita sedang diomongin, kita tahu kita sedang dikata-katain, tapi itu tidak merusak hati ini. Ya, kita tanpa kita, aku nggak mau dengar, aku nggak mau deket orang ini, nggak gitu. Tapi kita dengar itu, oh nggak sakit ya, nggak apa-apa, karena hati kita milik dari Tuhan Yesus Kristus. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau aku dulu punya prinsip gini, Bu. Kalau orang mau ngomongin aku di belakang, sebodoh teing deh. Bodoh amat, as long as aku nggak dengar dengan telingaku. Iya. Tapi ketika aku dengar telinga, apa lu sini lu? Nah, berarti kan hatinya rusak lagi. Iya kan? Tetap rusak kan hatinya. Gak akan bisa kita sanggup menjaga hati kita ya dengan kekuatan kita sendiri, gak akan sanggup. Ya, seperti luka tadi yang kamu katakan, nantilah waktu yang menyembuhkan luka. Nggak bisa. Luka itu harus terbuka. Luka itu harus dibuka. Ya, kalau kita ada luka hati, luka batin, kita harus buka itu. Justru harus dibuka supaya dibersihkan. Ya, kemudian kalau memang perlu ada balsam, ya, dibalsam, dibalut dengan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dari kasih Roh Kudus, maka itu akan bersih dan tumbuh, kulitnya sembuh. Ya, tetapi kalau ditutup terus rusak akhirnya. Ya. Kalau ada hati yang luka batin, nah itu harus dibuka. Harus dibuka. Memang ketika saya sering konseling orang-orang tentang luka batin seperti itu, memang kesulitannya adalah membuka luka batin tersebut. Membuka balutan yang sudah nempel ya, kayak kalau luka itu, kalau perban itu sudah nempel ke kulit kan, kalau dibuka sakit ya. Nah, sama seperti itu. Tapi harus dibuka. Kalau enggak, jadi apa kalau nempel seperti itu? Nah, jadi rusak tubuhnya. Hatinya pun jadi rusak. Nah, ketika saya konseling orang-orang seperti itu, memang harus ada karunia dari Tuhan untuk bisa melepas satu-satu perban itu satu-satu lepas. Nah, sehingga sampai ke bagian yang paling dalam, yang paling nempel dengan luka, itu pun harus dibuka. Makanya ketika saya konseling pelepasan atau doain orang tentang itu, memang tidak bisa sekali. Ya, kalau itu sudah nempel banget perban yang terakhir dengan luka, itu harus diulang lagi, dan itu tidak bisa kering-kering di kupas seperti itu. Harus dikasih air, harus dikasih kayak obat cairan kalau itu mungkin luka seperti itu. Tapi kalau luka batin harus dikasih Roh Kudus terlebih dahulu. Roh Kuduslah yang dicurahkan supaya melembutkan hati itu untuk bisa dibuka, untuk bisa dikupas itu dan disembuhkan. Berarti memang untuk kita, ketika kita mau membuka itu, kita harus ngomong dong ini. Harus ngomong. Kalau gini, BK, memang kamu bisa melepaskan diri. Kadang-kadang kamu
tidak mau melepaskan karena kesakitan, karena menutup mata. Tapi kalau ada pertolongan orang lain, itu malah kamu bisa menyerahkan, ya saya mau lepaskan. Nah orang itu kamu akan mengakui semuanya, membuka semuanya. Nah itu akan terlepas. Nah tinggal kamu merasa, oh iya ya ternyata luka itu sudah tidak mempengaruhi kamu lagi. Seperti itu. Aku berpikir gitu ya, kalau seperti pelepasan, seperti didoakan luka batin gitu ya, udahlah cukup sekali aja gitu ya, sekali ya udah cukup gitu, dan nggak perlu lagi, nanti nextnya kayak kita sendiri aja, kayak pelepasan gitu. Mungkin kalau kita terikat akan ada waktunya kalau itu akan terlepas dengan sendirinya. Aku berpikirnya seperti itu ya Bu. Nah apakah itu benar ya atau gimana? Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dengan sendirinya. Harus ada pertolongan orang lain. Ya contoh misalnya ada luka yang di punggung kita, kita nggak bisa melepaskannya sendiri. Kita harus minta pertolongan dokter kah atau nurse ya atau perawat yang untuk membantunya. Dan demikian juga di dalam luka hati batin ini ada hal-hal yang tidak bisa kita buka sendiri. Kita harus minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan mengutus hambanya yang Tuhan tentukan untuk bisa melepaskan, membuka ikatan atau membuka segala sesuatu yang menjerat itu ya, sehingga lepas dan sembuh. Nah di situ memang Tuhan pasti akan membutuhkan hambanya, dan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ya segala sesuatu bukan berarti oh sudah kok kita sudah terima Tuhan Yesus kita bisa minta ampun sendiri. Iya, yang kita tahu sadarnya. Tapi ada yang di belakang nih yang kita tidak bisa menoleh, kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang lain untuk membantu kita melepaskannya. Ya, kalau memang itu sudah semuanya terbuka, lepas semuanya, ya sudah. Tetapi kalau masih ada banyak yang belum, itu tidak bisa sekali. Karena kalau dilakukan sekali mungkin akan sakit sekali, ya seperti luka seperti itu harus berulang. Setelah luka itu mungkin lebih lunak ya, misalnya lebih, dan dengan Roh Kudus, misalnya kalau kita bicara dengan luka hati batin seseorang, tentunya dengan bergaul lagi dengan Roh Kudus, bergaul lagi. Nah, kemudian mau lagi membuka, mengakui lagi semuanya. Nah, itu baru terlepas seperti itu. Ya. Tetapi ada juga yang suatu saat sudah terlepas semua, tapi tanpa dia sadari di dalam perjalanan hidupnya, ya, dia mulai terikat lagi. Ya, sudah ada pelepasan, sudah lepas semua, tetapi dia mulai terikat lagi, atau dia menyerahkan dirinya untuk terikat lagi. Nah, tentunya pasti kalau memang Tuhan menghendaki dan dia dibawa untuk disembuhkan, ya tentu harus ada pelepasan lagi. Tidak bisa langsung seperti untuk langsung melayani seperti itu, ya harus melepaskan dulu. Karena ada anggapan orang-orang ya gitu ya, buat orang-orang yang udah melayani gitu ya, kenapa buat kita-kita gitu ya, buat aku atau orang-orang yang udah melayani, udahlah pelepasan itu udah dulu gitu ya. Karena kalau misalnya orang lihat, si BK udah pelayanan tapi kok pelepasan lagi gitu kan, atau ini lagi, ada ya, menghindari hal itu. Kadang aku juga gitu ya Bu ya, maksudnya menghindari hal itu, walaupun aku tahu itu nggak benar ya, maksudnya itu perkataan orang atau apa. Tapi ada pikiran-pikiran di mana ya udah sekali aja cukup, lu tuh udah melayani, berarti selama ini lu pelayanan bohong dong kalau misalnya lu harus dilepasin lagi gitu. Nah itu gimana? Bisa jadi orang tuh bohong. Ya bisa jadi kan, ketika kamu pelayanan di atas stage, di atas kayak gitu, siapa yang bisa ngelihat? Iya sih. Siapa yang bisa tahu what's behind the door? Iya. Ya kan? Kecuali dirimu sendiri dan Tuhan. Ya kan? Cuma lihat, oh suaramu indah, oh kamu luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, atau firmannya dari hamba Tuhan sudah melayani firman semuanya, oh luar biasa firmannya, tapi behind the door siapa yang tahu? Ya, yang tahu adalah Tuhan. Iya. Kalau dia tutup itu terus, dia tidak mau mengakui ya di hadapan Tuhan, dan kalau Tuhan perintahkan kamu harus ada orang lain lagi, hamba Tuhan yang melayani kamu, selain kamu juga harus ada orang lagi, ya harus dilakukan. Karena itu adalah, kalau enggak ya kamu jadi miliknya iblis. Kamu terikat dengan dia dengan tidak adanya pengakuan. Dosa yang kecil apapun harus diakui. Karena ada dosa yang membawa maut, dan dosa yang tidak membawa maut. Nah, dosa yang tidak membawa maut adalah dosa yang sudah diakui.
Nah, bukannya kita bisa nggak minta ampun sendiri pada Tuhan? Iya, bisa. Ya. Tetapi bila terus menerus itu ada ikatan, selain dosa itu kamu minta ampun kepada Tuhan, tetapi dengan tindakan dosa tersebut itu ada ikatannya. Ketika kamu berdosa, kamu minta ampun sama Tuhan. Nah, ketika saya melakukan pelepasan, ya, pertama yang harus minta ampun adalah orang tersebut. Jadi saya katakan setelah dia mengaku, menceritakan apa yang dia lakukan semuanya seperti ini. Nah, saya katakan, nah kamu sekarang yang berdoa, kamu berdoa minta ampun kepada Tuhan. Ya, secara dia berdoa minta ampun kepada Tuhan, dia akui semua dan saya berdoa untuk kamu. Nah, itu selanjutnya adalah masuk ke fase spirit, ke roh, di mana semua tindakan dosa itu adalah roh. Dan itu adalah pekerjaan perbuatan iblis yang mengikat. Nah, itu yang harus dilepaskan di dalam roh. Kalau cuma sekedar mengaku saja, setiap orang bisa melakukannya. Tapi ikatan dari tindakan itu yang harus dilepaskannya. Jadi pelepasan itu bukan hanya sekedar ngaku. Aku melakukan ini, aku melakukan perzinahan, aku melakukan perselingkuhan di hadapan hamba Tuhan. Bukan hanya ngaku gitu di hadapan hamba Tuhan dan Tuhan, lalu sudah, bukan. Tapi itu ada, setiap tindakan itu ada ikatan iblis. Nah, itu yang harus dilepaskan. Di mana? Di dalam rohnya, di dalam manusia rohnya. Itu yang dulu harus dilepaskan. Ya. Memang harus dilepaskan dan dibantu. Harus dibantu, dilepaskan oleh hamba Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan demikian ya. Di dalam ini kita buka ya. Satu Yohanes 5 ya, ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Ya, melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya. Jadi kita, kalau ada orang berbuat dosa, kita harus mendoakan dia. Ya, mendoakan dia supaya, nah kita baca lagi di Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya. Jadi ada hal-hal di mana ketika kita melakukan dosa, ya, yang tidak membawa maut, ketika kita sadar, kita tahu, oh ini aku berdosa, kemudian kita minta ampun, mengakuinya, ya, itu tidak membawa maut. Tetapi ini harus ada juga yang mendoakan supaya tidak membawa sakit, ya, dan itu harus didoakan supaya apa? Saling mengakui, sehingga saling mendoakan dan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika orang itu sedang jatuh dalam dosa, dia tidak bisa dikatakan orang yang benar. Oleh karena itu butuh doa selain dari kita mengaku kepada Tuhan, ya, Tuhan ampuni aku, tetapi juga untuk kasus itu ada doa dari orang benar yang menyatakan bahwa orang ini sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi iblis tidak akan bisa menjamah lagi. Tadi kalau kita balik di 1 Yohanes, ya, kita sebagai hamba Tuhan akan menjadi saksi. Di mana yang melakukan tindakan itu adalah iblis yang tinggal di dalam orang ini. Nah, iblis ini selalu menuntut,
setiap orang ini. Kalau kamu melayani Tuhan kemudian kamu melakukan dosa, kamu tidak akan bisa tampil di atas mimbar, pasti ada intimidasi dari dia yang berkata, kamu nggak benar kan, seperti itu. Nah, karena tidak ada saksi, minta ampun kepada Tuhan, tetap sudah minta ampun sama Tuhan, tetap masih ada intimidasi seperti itu. Karena akarnya belum diambil, yaitu apa? Secara roh ikatan itu belum dilepaskan. Nah, itu harus dinyatakan bahwa iblis sudah tidak berhak lagi atas orang yang sudah mengaku dosa ini. Sehingga dosanya tidak membawa maut. Sehingga kasusnya clear, close. Iblis tidak bisa lagi menjamahnya. Seperti itu. Ya memang kadang-kadang orang melihat persepsi tentang pelepasan itu kalau berarti orang itu kemasukan setan atau seperti itu ya, atau seperti itu. Tidak. Tindakan apapun tadi kita bawa, kejahatan apapun tetap itu dosa. Kejahatan kecil apapun, berbohong kecil apapun itu tetap dosa. Dan dosa tetap dosa. Dosa adalah berasal dari iblis. Nah, itu yang harus dipatahkan, itu yang harus dilepaskan dari setiap hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, setiap orang harus dilepaskan dari tindakan iblis ini. Diakui secara mulut, di dalam roh dilepaskan ikatan itu. Dan itu adalah doa dari orang yang benar, artinya doa yang sudah dari orang benar, itu besar kuasanya. Aku baru ngerti ya, maksud dari doa yang benar, ya, besar kuasanya gitu ya. 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 Dan memang diperlukan kita ketika untuk sembuh gitu ya Bu ya. Ya. Untuk pulih adalah keterbukaan kita untuk kepada orang. Karena banyak orang yang nggak percaya, aku nggak mau cerita karena aku takut nanti. Ya. Oleh karena itu berdoa, minta kepada Tuhan. Pertama, Tuhan aku butuh ini. Tuhan kalau itu mengingatkan kamu bahwa aku harus didoakan seseorang ini. Siapa Tuhan? Nah, Tuhan nanti akan mengirim, Tuhan akan menunjukkan kepadamu kepada siapa kamu harus datang seperti itu. Ya, di sini penatua siapa atau siapa di sini di Alkitab katakan untuk yang bisa mendoakan. Ya, memang itu adalah pilihan daripada Tuhan supaya kamu tetap dilepaskan dengan yaitu dari doa yang benar ini, tidak membawa maut lagi dosa itu seperti itu. Itu harus diakui. Sebab kalau tidak diakui seperti itu, tadi yang pertama kamu bicara tentang luka, kalau tidak dibuka dia akan merusak di dalam, busuk. Nah, akhirnya merusak, tubuhnya jadi tidak sehat, manusia rohnya tidak sehat, walaupun pelayanan, walaupun dipanggil kemana-mana banyak pelayanan, tapi manusia roh nggak sehat, akhirnya adalah sia-sia. Nanti pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Itu sangat mengerikan saudaraku. Jadi kalau saudara semua yang hari ini mendengarkan podcast dari Up Close and Personal, bila saudara mengalami luka-luka batin di dalam manusia rohmu, jangan segan-segan, jangan ragu, jangan takut untuk dilepaskan. Supaya betul-betul Tuhan Yesus menyembuhkanmu, menyembuhkan manusia rohmu seutuhnya. Amin. Di sini kita menerima ya Bu? Menerima. Di Menara Doa sangat terbuka kepada semua saudara-saudara ya, untuk dilayani doa pelepasan, doa apa saja. Ya, bila saudara mengalami masalah di dalam rumah tangga saudara atau dari masa kecilmu dan dengan orang tua, dengan apa saja, saudara bisa datang di Menara Doa Jakarta. Di sini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dan kalau saya ada, saya juga akan melayani saudara. Amin. Terima kasih Ibu untuk hari Sama-sama, ini. Beka. Saya sungguh diberkati Puji dan kembali mendapat pewahyuan bahwa ternyata doa orang yang benar itu seperti itu gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.